Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi. Tapi kopinya kali ini bukan panas tapi dingin nih. Lihatlah, ini baru keluar dari kulkas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini kopi kemarin. Kemarin beli kopi ini di Kupilon, tempatnya Teh Rani. Ini espresso dengan soda. Enak kan? Espresso dengan soda ya. Dingin, asik kan? Ini espresso dengan soda dingin. Dingin. Nah, kenapa dingin? Topiknya adalah tentang hujan, salju, melawan alam. Jadi ceritanya sekarang ini pas lagi musim hujan di kota Bandung dan mungkin seluruh Indonesia ya. Kita lagi banyak hujan, setiap hari hujan. Di Bandung tuh setiap hari hujan. Setiap sore, sebenarnya setiap siang. Mulai dari di atas, pokoknya inilah ya, siang mulai dari jam 12-an lah ke atas. Hujan sampai malam. Saya nggak tahu berhentinya jam berapa karena sampai tengah malam pun kadang-kadang masih gerimis ya. Kalau jam 7-8 malam tuh masih hujan. Jadi masih hujan. Bahkan kadang pagi juga hujan. Pagi-pagi masih hujan atau baru mulai hujan. Jadi ini lagi sedang musim hujan. Maka banyak orang yang berkeluh kesah karena hujan. Banyak hal ya keluh kesahnya, karena memang susah melakukan kegiatan. Yang kedua karena kita ini sangat jorok ya dalam menata lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saluran air ya, selokan, saluran pembuangan air segala macam itu tidak kita jaga dengan baik ya, tidak kita bersihkan. Harusnya kita masing-masing menjaga, nggak usah semuanya hebat-hebat ya, masing-masing menjaga depan rumahnya sendiri, rumah kita sendiri dan tetangga ya, dibersihkan gorong-gorong airnya gitu, sehingga air lancar. Kita juga membuat sumber resapan sehingga air bisa masuk ke tanah dan seterusnya. Tidak terlalu hebat sebetulnya, tapi kalau itu dilakukan secara kolektif, hasilnya menjadi lebih hebat. Nah itu dia ya, kita sangat tidak peduli gitu ya, sangat tidak peduli terhadap lingkungan. Bahkan saya lihat juga anak-anak tidak diajari untuk membuang sampah dengan baik. Bahkan orang tuanya sendiri ya, buang sampah kemana? Ke selokan. Karena itu akan menjadi problem orang lain di bawah sana gitu. Nah itu budaya tidak peduli terhadap lingkungan inilah yang harus kita perbaiki ya. Bedanya apa ya, negara maju dan tidak itu hanya di situ ya, bahwa kita menjaga lingkungan kita. Nah ini yang agak sangat disayangkan. Kita tuh sangat tidak peduli tadi ya terhadap menjaga lingkungan kita. Kan tadi sudah saya sitir ya, tidak perlu hebat-hebat amat. Yang penting menjaga rumah kita sendiri aja dan tetangga gitu ya, cukup itu ya. Kalau jika masing-masing melakukan itu, maka semuanya menjadi lancar ya. Maka hujan itu betul-betul menjadi berkah, bukan hujan itu menjadi malapetaka. Kita melihat banyak banjir segala macam ya yang disebabkan karena itu ketidakteraturan manusia. Musibah terjadi meskipun kita sudah teratur, mungkin masih terjadilah musibah yang namanya banjir tadi ya. Tapi itu adalah hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari. Ada hal yang merupakan produk dari aktivitas kita yang nggak benar. Nah, sekarang kita bicara tentang hujan ya. Hujan banyak orang yang berkeluh kesah atau kalau saya sebut takut terhadap hujan. Saya sendiri juga kalau hujan ini seringkali tidak tahan terhadap hujan ya. Hujan, kalau kena hujan khawatirnya sakit ya. Biasanya entah kenapa ya, kalau saya ini ya feelingnya kalau kena hujan, hujan basah harus mandi gitu ya. Mungkin dalam kepala saya ini acid rain ya. Hujan yang bermuatan dengan asam sehingga saya harus mandi supaya tidak kena sakit. Nggak tahu lah ya, tapi itu mungkin ini aja lah ya, sugesti ya. Tapi itu yang dilakukan kalau saya kena hujan, saya biasanya mandi untuk menghilangkan pusing dan seterusnya gitu ya. Dan umumnya oke. Jadi hujan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya kalau untuk kondisi seperti itu. Jika tidak ada bencana, hujan itu bukan showstopper. Dia tidak menghentikan kegiatan kita. Saya paham banyak orang yang kegiatannya berhenti dengan alasan hujan gitu.
Hujan yang normal sederhana lah gitu ya. Maksudnya kalau hujan deras yang wah dengan thunder and lightning gitu ya, geluduk dengan petir, ya oke lah ya, kita paham. Di luar negeri orang hidupnya lebih sengsara lagi kalau dikatakan dengan alam ya. Indonesia ini termasuk yang kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur karena kita hidup di, kalau orang bilang, surganya dunia gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak percaya begitu ya. Kehidupan kita tuh masih lebih enak ya dengan musim yang hanya ya musim kemarau dan musim hujan yang sebetulnya harusnya dalam kendali kita. Bayangkan orang yang hidupnya di negara-negara yang ada musim dingin. Musim dinginnya itu yang susah. Di sebelah atas dan sebelah bawah ya ada musim dingin dan musim panas yang kadang-kadang ekstrim. Nah, alhamdulillah saya sempat tinggal di negara yang seperti itu. Jadi saya sempat berapa lama ya? 10,5 tahun mungkin ya di Kanada, hidup di Kanada. Kanadanya juga kebagian bukan tempat Kanada yang cuacanya mild atau cuacanya lingkungannya atau weathernya atau cuacanya itu sangat bersahabat terus ya. Kalau Anda misalnya tinggal di Vancouver ya, sebelah baratnya Kanada, wah itu enak tuh, weathernya luar biasa enak. Di situ kalau winter mild, tidak terlalu keras. Kalau kita mau ini ada ke pantai, musim panasnya juga, ke utara juga ada salju ya, bisa naik gunung dan seterusnya, itu enak ya. Tidak saya tinggal di daerah yang keras di tengah-tengah, di prairie, di kota yang namanya Winnipeg, provinsinya Manitoba. Kalau Anda lihat peta, coba lihat ya. Kalau dalam zaman dulu kan kita selalu belajar peta buta ya. Peta Kanada. Wah, ini harusnya saya carikan juga ya peta Kanada. Kita itu di mana ya sebetulnya Indonesia. Winnipeg. Sebentar, saya carikan dulu ya. Winnipeg, Kanada. Saya lihatkan petanya dulu. Images. Nah, ini saya ambilkan petanya ya, saya tunjukkan sebentar. Ini harusnya bisa saya sharekan ya, sebentar ya, saya coba mau share dulu ya gambar-gambarnya supaya Anda paham yang saya maksud dengan Winnipeg, Kanada itu apa. Nah, ini saya share dulu ya, testing dulu. Nah, ini dia ya gambar-gambarnya tentang Winnipeg, Kanada gitu ya. Ini ada, lihat nih, ada saljunya kayak gini, suasananya kayak gini ya, snow terus ya. Kalau musim ini ya bagus ya, Winnipeg, Kanada. Winter, nah bisa dilihat winternya kayak apa. Winternya kayak gini ya, indah sih. Nah, kayak gini ini di Winnipeg, Kanada ya. Kayak gini tuh ya. Itu apaan sih? Salju yang tinggi. Nah ini ya kayak gini nih ya. Jadi ini di Winnipeg di Kanada. Oh ya, tadi saya mau tunjukin Winnipeg, Manitoba ya sebenarnya. Winnipeg, Manitoba, Kanada. Nah ini Winnipeg, Manitoba, Kanada itu seperti ini. Peta. Nah peta ya, map kita map. Itu ada map ya betulnya. Nah jadi kalau kita lihat, nah ini dulu ya peta gedenya dulu ya. Peta gedenya dulu. Nah ini dulu ya. Where is in the Winnipeg, yang sebelah kanan ini ya. Kalau kita lihat ini bisa digedein lagi nggak ya? Mungkin ya, gimana cara ngedeinnya? Kalau saya klik aja ya, tag. Nah ini dia. Jadi kalau Anda, kita gedein ya, misalnya Ctrl Shift Pin ya. Nah ini dia. Ini kalau Anda lihat ya, dari peta dunia, ini Kanada di atas ini, Amerika di bawah gitu ya. Nah ini perbatasannya nih, perbatasan antara Kanada dan Amerika. Nah inilah dia, Winnipeg itu di tengah-tengah. Provinsinya yang ini tuh namanya Manitoba ya. Winnipeg di sini. Kalau tadi saya cerita tentang Vancouver tuh sebelah di sini. Toronto sini, Ottawa di situ ya, tapi Winnipeg di sini. Dan kalau saya bilang kata-katalah ini in the middle of nowhere. Karena ini naik ke atas ya. Ini kalau di dalam peta dunia nih, ini sudah di atas ya, negara yang di atas. Ini prairie ya. Oke ya, itu Winnipeg ya, kondisinya seperti itu. Kanada, Winnipeg, Manitoba, apa tadi? Winter. Nah, contoh lagi kita lihat winternya ya.
Jadi winter tuh kayak gini situasinya ya. Nah, kayak gini tuh. Ininya pohon-pohon salju terus ya. Jadi kayak gini tuh. Ini kotanya kayak gini. Nah, ngapain? Ya kita ya main ya. Kalau makanya di sana orang-orang senangnya adalah main skate ya, kayak gini. Enough about winter dulu. Nanti kapan-kapan saya cerita lagi ya lebih panjang tentang tempat saya tinggal dulu ya, Winnipeg, Manitoba, Kanada. Poin saya apa? Poin saya adalah kondisinya apa? Kondisinya ini ya, kayak gini ya. Kita setiap hari kayak gini dalam winter. Maka gimana? Ya, kalau kita nah ini lihatlah ini saljunya yang menggunung di sini. Surviving winter in Winnipeg, Manitoba, kayak gini. Gunungnya saljunya tinggi. Berarti apa? Kehidupan kita tidak hanya kalau di kita ada hujan, ada di Indonesia ya, di Bandung nih di hujan ada ya mungkin air menggenang segala macam, di sana itu salju yang ini ya menumpuk harus kita bersihkan. Jalanan depan rumah kita harus kita bersihkan ya. Ini kayak gini nih. Nah, lihatlah ini kondisinya kayak begini ya. Jadi ini jalan nih, ini mobil parkir kiri kanan tuh kayak gini. Saljunya di atas ini. Dan ini pandangan ya bukan normal ya. Ini nggak setiap hari kayak gini. Tapi kondisi kayak gini tuh bukan sesuatu yang tidak terjadi dalam setahun, pasti terjadi terus lah. Ada kondisi-kondisi kayak gini ya. Saljunya banyak sekali gitu ya. Tapi ini bukan halangan untuk kita pergi ke kerja atau ke kampus. Ini mana nih ya, University of Manitoba misalnya. Saya dulu kampusnya di sini. Saya harus cari foto saya dulu. Nah, kayak gini kampus saya tuh. Kalau winter kayak gini ya kampusnya tuh. Ya, ini dia nih contoh nih. Mahasiswa tetap harus kerja atau harus pergi ke kampus ya. Going to school segala macam. Bayangkan dulu ya homecc.unimanitoba.ca. Nah, dulu saya malah kerjanya di sini. di computing service-nya ya, computer services-nya dulu saya kerjain ini ya. Yang ikut menjadi bagian ini. Sebentar, coba kita lihat visit ya. Ini homepage-nya kayak gimana? Oh, ini university. Ini tentang siapa? Beda lagi ya. HomeCC Manitoba sih. Teng. Wah, ini dulu mungkin kerjaan saya ya, setup personal homepage ini ya. Coba kali ini ada nggak www.manitoba.ca. Nah, ini dulu ya kerjaan saya ngurusin kayak gini. Ngurusin server di sini. Ini kerjaan saya dulu. Nah, anyway, balik lagi apa? Balik lagi ya, udah ya, enough of that. Balik lagi. Jadi kalau winter kayak gini tadi ya, winter kayak tadi itu, saya tetap harus pergi ke kampus. Aduh, saya balik lagi ya, Winnipeg tadi ya, winter going to kampus ya, students. Kita lihat gimana kelihatannya. Nah, mahasiswa harus pergi ke sana. Nah, kerjaan saya kayak gimana? Gambarnya seperti yang kanan ini ya. Jadi Anda bisa lihat ya, pakai ini ya, topinya, terus pakai ini penutup ya, supaya kita ini bayangin ini pakai kayak gini ya. Jadi saya harus jalan ke kampus kayak gitu. Kalau weathernya lagi mild ya kayak gini. Nah, jadi kita bisa pakai bajunya kayak gini. Ini tetap dingin ya. Jadi gitu ya. Jadi ini teng. Nah, kayak gini ya. Harus tetap pergi ke kampus. Jadi ini kerjaan ini licin loh, jalan-jalannya licin. Jadi kalau ini bisa tis soledad ya, jatuh. Gitu ya. Jadi poin saya apa? Poin saya adalah ini bukan menjadi suatu suatu hambatan untuk tantangan atau challenge untuk kita ini ya. Jadi ini saya harus tetap gitu ya, pergi ke kampus. Ada binis in Winnipeg trees dan seterusnya ya. Anyway, balik lagi dulu sebentar. Balik lagi ke saya, gambar saya. Ntar sambil ngopi lagi dulu ya. Udah kelamaan nih saya cerita tentang juga. Tapi topiknya apa tadi? Topiknya adalah topik kita kembali ke laptop, yaitu tentang hujan,
ini ya man against nature ya. Jadi kita melawan alam. Memang manusia itu selalu melawan alam. Bagaimana kita melawan alam? Tapi dengan melawan itu dalam artian yang baik ya, bukan merusak. Nah inilah yang saya ajak ke teman-teman sekalian. Satu, kita harus menjaga alam kita. Dua, bahwa hujan, winter ya, salju yang kayak itu sebetulnya bukan showstopper. Kita harus tetap melakukan kegiatan kita, bekerja juga tetap harus hadir ya. Sangat terpaksa kalau Indonesia harus pakai jas hujan. Kalau di sana pakai kayak gitu tadi ya, lebih artinya apa? Lebih repot. Memang kalau orang belum mengalami hal-hal yang keras ya, mungkin belum terlatih untuk melawan tantangan yang demikian keras. Tapi karena mungkin saya sudah terbantai dengan situasi yang keras tadi, maka bisa mengapresiasi keindahan alam Indonesia lengkap dengan hujan derasnya. Bukan membuat suatu kita harusnya menjadi berhenti ya, tapi tetap bersemangat untuk bekerja. Begitu bekerja dan melakukan kegiatan yang lain ya, mau berolahraga lah atau ini ya, event-event yang lain. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin-dingin kembali mau ngopi dingin.